Laki kita ya, nanti insya Allah ya saya kepengen sih gini ya, lagi-lagi mungkin selama saya ada di sini ya, ada hal-hal yang memang ya perlu di ngobrol lah, bahasanya ngobrol. Nah, jangan mungkin kalau konsultasi resmi amat kayaknya. konsultasi rasanya resmi betul ya, ngobrol aja ya biasa sharing gitu. Karena saya yakin ada hal-hal yang memang saya bisa mengambil kebaikan dari ya mas-mas semuanya ada di sini. Pasti ada sisi baik itu yang saya nggak tahu. Nah itulah fungsinya sharing. Rasulullah saja biasa, Rasulullah itu biasa sharing pada sahabat-sahabatnya. Dan Rasulullah juga suka mengambil pendapat dari sahabatnya yang Rasulullah nggak tahu. Contoh masalah bahasa, ada seorang sahabat yang ahli bahasa. Terus maka diminta sama Rasulullah untuk mengajarkan, termasuk mengajarkan Rasulullah tentang bahasa. Artinya kan Rasulullah juga nggak menutup diri. Ya, baik kita awali. Ya kita mulai talaki kita pada malam hari ini. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, mari sama-sama kita talaki surat Al-Fatihah terlebih dahulu sebelum kita masuk ke surat An-Nazi'at. Murajaah Al-Fatihah dan An-Naba. Dan kita coba Al-Fatihahnya sama-sama ya. Jadi nggak perlu dibimbing lagi. Mudah-mudahan nanti sudah menjadi terbiasa. Dan kalau masih ada yang perasaan masih belum sempurna, sambil menyempurnakan pelan-pelan. Baik makhrajnya, ya tajwid, dan hukum-hukum yang lain, juga iramanya. Jadi sempurnakan pelan-pelan. Ya, ayo kita mulai. Ta'awudz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا
وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. 1 sampai 15. An-Nazi'at. Saya contohkan dulu ya. Perhatikan 1 sampai 15. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar dulu sampai selesai ya. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى. Yang benar masih ingat ya? Baik. Ya. Bismillah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة
أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. Nanti lebih sering lagi. Baik. Lanjutkan. Ke-16 dilihat 3 kali, perhatikan. Id nada, id nggak boleh ada pantulan. Perhatikan, la nggak boleh mantul. Id nada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ya, nadanya itu. Perhatikan. Id nada rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Ya, bisa ya. 1, 2, 3. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Ya, jangan ragu. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. 1, 2, 3. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Iya. Lanjutkan 3 kali lagi. Idhaba ila, hati-hati betul la-nya idhaba. Idhaba nggak boleh mantul. Ba-nya baru mantul. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. 1, 2, 3. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, lagi. Idhab ila fir'auna innahu tagha. 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 Ya, tagha. Ya, gitu. Idhab ila fir'auna innahu tagha. 1, 2, 3. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idh nadahu rabbuhu. 1, 2, 3. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idh nada. 1, 2, 3. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. Idhabnya udah tinggi tuh. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Nah gitu ya. Idhabnya udah idhab ila. Jadi kira-kira nyuruh orang pergi. Idhab ila. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ila. 1, 2, 3. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idh nada. 1, 2, 3. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى
اذهب إلى فرعون إنه طغى. Ya. Jadi kalau ketukannya sebenarnya ya, misalnya nggak baca nih ya, bacaan dalam hati ketukannya misalnya gitu. Muqaddasitua in aba ila. Iya, ini bisa. In nada 1 2 3. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. Ya. Sekarang turun. Fakul halaka ila 4. Ilanya ada benderanya. Fakul halaka ila tazakka. Fakul halaka ila tazakka. Fakul halaka ila tazakka. 1 2 3. Fakul halaka ila tazakka. Fakul halaka ila tazakka. Fakul halaka ila tazakka. Fakul halaka ila tazakka. Jangan buru-buru ilahnya ila ila 1 2 3 4 5-nya mana masuk ila ila fakul halaka 1 2 3 fakul halaka ila tazakka. Ya idnada fakul halakanya 3 kali. Idnada 1 2 3. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى Ngantuknya karena enak atau apa? Jadi sakinah ya. Oh iya, makanya kalau di kemarin yang saya putar tuh film itu, kalau ngantuk gerak, supaya oksigennya ngantuk itu biasanya karena asupan oksigennya itu biasanya terhambat, nggak sampai. Nggak lancar kan biasanya oksigen di lancar itu karena letih bisa letih makanya jadi gerak ya jantungnya jadi melemah otomatis mendorongnya juga jadi lemah ya. Makanya kalau orang yang gerak terus ya ngantuknya ya hampir nggak ngantuk kerja keras tapi ngantuk saya yang gerak soalnya ini aja sih nggak semuanya kayak ada mantan presiden kita dulu Indonesia Habibie ya. Habibie itu tidur sebelum jadi presiden paling banyak 2 jam dalam sehari semalam. Itu sebelum jadi presiden. Setelah jadi presiden rata-rata 1 jam baru dia tidur. Dia selalu ya biasa menghabiskan waktunya untuk setelah bekerja baru mulai bisa tidur jam ya 12. Terus jam 2 malam dia sering kalau itu sebelum jadi presiden nih. Jam 2 malam dia udah bangun sholat malam ya dia rajin sholat malamnya ya cuman memang dia pengetahuan Islamnya memang ya sebatas yang dia ketahui saja tapi untuk pengamalan itu sudah cukup bagus untuk ya beliau walaupun dia masih belum paham tentang misalnya salaman karena biasa hidupnya sama di mana di Jerman kan Cipaka Cipiki gitu kalau salaman itu biasa begitu perempuan biasa di kanan di kiri cium itu ya menurut dia udah biasa tapi orangnya mau
Ya, karena kebetulan teman saya sendiri yang salah satu ustadz ya, negur ke beliau, mau luar biasa. Jarang orang-orang artinya ya orang besar gitu dikasih masukan mau. Oh ya, dia mengakui ya, itulah batas keilmuan saya. Ya, kalau saya dekat sama adiknya, Esa Habibie saya dekat, karena memang dulu ya sering ini, ya beliau donatur di tempat saya berjuang di masjidnya di Jakarta. Kalau sama beliau dekat, memang keluarganya memang apa, ya baik-baik lah. Ya mungkin keluar dari orang tuanya baik-baik, dari sisi agamanya juga gitu. Mau lapang dan lapang dada. Dan memang kebetulan alhamdulillah memang di Jerman itu untuk Islam itu agak terbuka gitu. Nah, satu nggak itu tuh sampai bingung kenapa kok bisa kuat gitu. Ya justru saya kalau misalnya nggak sholat malam saya nggak kuat, pekerjaan semua jadi lemah. Di sholat malam biasanya di sholat malam menjelang subuh dia selalu berenang. Wah luar biasa. Jadi udah kebiasaan dia berenang. Ya karena emang rumahnya ada kolam renangnya. Jadi menjelang subuh dia berenang. Gitu. Dingin ya. Ya memang di situ dia Rasulullah itu selalu mandi kan sebelum subuh. Ya, kalau kita di sini saya juga biasanya udah sebelum subuh tuh. Tapi selama di sini saya belum tuh. Habis subuh terus. Waduh. Saya biasanya sebelum subuh. Karena silakan nanti dicari dalam pengobatan metode Rasulullah. Mandi sebelum subuh itu akan menghilangkan ya berbagai macam penyakit besar. Gitu. Kalau dari sisi tujuan kesehatan ya. Yes. Tapi tahu atau tidak manfaatnya, kalau memang dilakukan oleh Rasulullah lakukan saja. Jadi nggak perlu nanya fadilahnya apa ya. Kalau belum tahu fadilah saya nggak mau gitu. Jangan. Kalau jelas-jelas sunnahnya lakukan. Contoh sholat duha. Saya sering ditanya dulu, manfaat sholat duha apa sih? Ya. Walaupun ada beberapa hadis-hadis yang menunjukkan. Kalaupun tidak tahu manfaatnya, kalau Rasulullah lakukan saja, pasti membawa manfaat. Ya. Nah, pasti ada kebaikan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Termasuk apa yang tidak disukai oleh Rasulullah, pasti ada mudaratnya. Entah itu banyak atau sedikit. Ya. Atau kayak misalnya minum. Ya salah satu minum kaki kiri, minum tangan kiri atau makan dan minum tangan kiri, yang mudaratnya banyak. Ternyata yang mengandung enzim, silakan kalau tes, saya benar-benar tes makanan ini nggak ada enzimnya. Kalau dari sisi kesehatan ya, dari sisi kesehatan. Tapi lagi-lagi bukan karena itu semata. Makan dengan tangan kiri itu yang akan memperlambat pencernaan. Sebaliknya dengan kanan, dengan tangan kanan, bukan pakai sendok, itu akan mempercepat pencernaan. Jadi sebelum masuk saja itu sudah ini, sudah ada enzimnya, ya maka ya jadi cepat sembuh, gitu. Cepat sehat, menyehatkan makan. Jadi bukan makan ya. Kan ada kemarin memahami sisa makan orang itu jadi sehat, itu kan. Jadi karena ya enzimnya itu. Nah makanya Rasulullah ya memang sangat keras, nggak boleh selain memang tadi nggak ada manfaatnya, dan itu kebiasaan setan. Ya, ada baiknya kalau di sini sering menasehati, mengingatkan saja lah, bukan niat mengajari, mengingatkan. Tangan kanan nih, karena sayang apa yang masukkan nggak ada manfaatnya, jadi sayang. Ya, dia ngasih makan setan, gitu ya. Maka Rasulullah langsung menegur. Ada satu ketika yang mungkin saya pernah cerita juga dari beberapa orang karena ditanya. Rasulullah pernah ada sahabatnya makan tangan kiri. Nih, tangan kiri. Pas lagi makan, terus ditegur oleh Rasulullah, wahai sahabatku, makanan dengan tangan kanan. Wah saya nggak bisa ya Rasulullah, saya orang kidal. Saya biasa tangan kiri, saya lebih kuat tangan kiri gitu. Jadi nggak enak nih, ngambilnya tangan kanan tapi makan tangan kiri, minum tangan kiri. Wahai sahabatku, makanlah dengan tangan kananmu. Ya kul biyaminik, makanlah tangan kananmu.
wasyaitonu bisyimali. Sementara syaitan makan dengan tangan kiri. Terus yang ketiga, masih juga, lu saya nggak bisa, yang susah kidal gitu. Ngeyel nih orang nih, orang Nabi ngeyel gitu. Ya udah diingetin nggak mau, udah kasih tahu bahwa itu syaitan dan nggak ada manfaatnya gitu. Akhirnya pas ketiganya, Rasulullah kemudian mendoakan, semoga tangan kananmu tidak berfungsi. Ya gitu. Semoga tangan kananmu ya tidak mempunyai fungsi, tidak berfungsi, sehingga kamu boleh makan tangan kiri. Itu saking sayangnya sebetulnya Rasulullah saking sayang sama sahabatnya. Makanya langsung gini, menurut kisah tangannya langsung wah kaku, nggak bisa. Terus tangan saya nggak bisa, nggak bisa digerakin. Ya sekarang kamu sudah boleh pakai tangan kiri. Gitu. Ya itu karena saking sayangnya. Makanya Rasulullah setelah itu dia tobat, sembuh lagi. Udah sejak itu udah nggak berani coba-coba. Ya gitu. Ya. Ustaz, kalau pakai masuk ke WC biasanya kan disunahkan pakai kaki kiri, itu bagaimana? Iya betul. Tidak apa-apa. Mendahulukan Mendahulukan tangan kaki kiri. Tidak langkah setan? Hah? Fadilahnya apa? Ada apa namanya? Fadilah Pakai kiri manfaatnya. Kok pakai kanan ya? Ya karena Rasulullah membiasakan kalau di tempat-tempat yang baik selalu kanan. Sebaliknya kalau tempat-tempat yang buruk Rasulullah pakai kiri. Termasuk ke pasar. Pasar? Ya, masuk ke pasar ada saya panjang doanya saya doanya itu ada satu la ilaha illallah wa la syarika lah, ada satu la ilaha illa anta ada beberapa doa yang khusus, memang doa khusus untuk masuk pasar. La ilaha illa anta wa rabbul arsyil azim dan seterusnya. Itu ada doanya untuk mohon perlindungan. Jadi itu juga mohon perlindungan. Ya, jadi cukup dengan kanan kiri. Dan nggak perlu tanya juga karena semua tidak semua harus ada penjelasannya. Ya, dalam keimanan itu tidak semua harus masuk akal. Nah, apapun saja. Ya dulu kan nggak pernah masuk akal. Habis minum yang ada lalat, kemudian disuruh celupin. Dulu nggak pernah masuk akal, itu baru ketemu baru di tahun 80-an oleh kalau biasa orang Jepang atau orang Cina yang meneliti. Eropa diteliti. Betul nggak sih salah satunya itu obat, dan kita nggak tahu mana yang obat mana yang ini. Saya itu nggak tahu kiri atau kanan, nggak ada yang tahu. Ya, jadi dicelupin tuh lalat, yang diperiksa, oh iya ada bakterinya. Satu dicelupin lalat, terus dia masukin netral. Nah, akhirnya dia masuk Islam juga, dan itu banyak sekali, banyak ya hal-hal yang, nah termasuk Dr. Hembing itu almarhum, beliau juga masuk Islam karena itu juga, karena meneliti tentang, kalau beliau menelitinya tentang sholat Rasulullah. Makanya ada Dr. Hembing yang ahli herbalis ya. Kalau banyak tuh buku-bukunya tentang sehat cara dengan sholat Rasulullah. Dia teliti semuanya. Jadi memang tubuh kita ini memang sudah direkayasa oleh Allah untuk sujud untuk sholat. Kalau sholatnya bagus, dia akan sehat. Kalau sholatnya baik, dia kehidupannya termasuk semuanya normal, akan baik semuanya dari sholatnya, baik ruhaniyahnya maupun jasmaniyah maupun ya dari sisi kesejahteraannya. Jadi itu dari sholat semuanya, rukunya, sujudnya gitu. Makanya kan ada sekarang olahraga senam dengan itu HPA, di HPA itu ada, kalau itu pelatihan HPA itu pengusaha untuk ya obat-obat herbal. Itu ada pelatihannya senam dengan senam sholat. Senam sholat. Jadi memang untuk kalau di orang-orang ya mencoba untuk membandingkan dengan senamnya orang agama lain, apa istilahnya tuh yang
Ya, pakai apa tuh? Yoga. Yoga. Nah, ternyata sholat senam dengan sholat itu jauh lebih dahsyat. Jadi pengaruh kebatinannya juga. Ya, makanya kalau orang sholatnya bagus, insya Allah dia akan sholat. Dia akan baik. Nah, dan Rasulullah selalu dalam sejarah ketika Rasulullah akan memerintahkan mau perang nih, selalu tuh Rasulullah menanya, siapa yang semalam qiyamul lail? Ya, tentunya kalau sholat lima waktu udah tanya lagi, udah sholat waktu dari rawatib udah selesai, sudah pasti itu udah tilawah Quran udah selesai. Tapi yang lain, siapa yang semalam qiyamul lail, sholat malam, maka berada di barisan terdepan. Dia yang punya hak untuk menyongsong jihad, syahid. Jadi diberi kesempatan. Dan sahabat kata, waduh, saya takut gitu. Kalau gitu besok saya nggak mulai lah gitu. Supaya nanti kalau itu dari depan, justru kan berbondong-bondong berusaha untuk bisa sholat malam. Dan itu dilakukan oleh Izzuddin Al-Qassam. Pasukan Izzuddin Al-Qassam begitu. Ada kesempatan salah satu teman saya ketika ada yang mengantarkan bantuan ke Palestina, bertemulah dengan pasukan Izzuddin Al-Qassam. Untuk menjadi pasukan Izzuddin Al-Qassam itu nggak sembarangan. Ya kalau lagi-lagi kalau untuk masalah ibadah mahdhah, itu udah harus selesai sudah. Terus malamnya dievaluasi tuh sebelum diluluskan, qiyamul lail. Dia hafal Quran berapa sekian juz harus. Itu para syuhada itu para hafid semua itu. Jadi pasukan intinya itu hafal Quran semua.